Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Bagas Pratama dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 2A NPM 22752098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi valuasi arus kas terdiskonto. Valuasi arus kas terdiskonto. Valuasi arus kas terdiskonto adalah arus kas terdiskonto atau discounted cash flow atau disingkat DCF, adalah teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Pembuatan asumsi tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas, variabilitas, waktu, serta durasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai kini. Konsep DCF. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut discounted cash flow atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Macam-macam tingkat diskonto. Di sini ada 4 macam: arus kas ganda nilai mendatang, arus kas berganda nilai sekarang, keputusan atas dasar arus kas terdiskonto, dan anuitas dan perpetuitas. Arus kas ganda nilai mendatang atau multiple cash flow atau future value. Yang dimaksud dengan arus kas ganda adalah arus kas yang terdiri dari lebih satu periode. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai investasi di masa mendatang. Contohnya, misalkan Anda menginvestasikan uang sebesar 500 juta saat ini dan 600 juta setahun lagi dengan tingkat pengembalian sebesar 9% per tahun, berapa yang akan Anda peroleh 2 tahun lagi? Nilai mendatang tahun kedua, FV 2 sama dengan 500 juta dikali 1 ditambah 9% akar 2 ditambah 600 juta dikali 1 ditambah 9% akar 1 sama dengan 594,05 juta ditambah 654 juta. Hasil dari 94,05 juta ini dari 500 juta dikali 1 ditambah 9% akar 2. Dan hasil dari 654 juta ini 600 juta dikali 1 ditambah 9% akar 1. Kemudian 594,05 juta ditambah 654 juta hasilnya 1,248,05 juta. Arus kas berganda nilai sekarang atau multiple cash row present value. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai kas yang kita miliki beberapa tahun lalu dengan nilai investasi yang kita miliki saat ini. Keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. Jika nilai sekarang dari investasi negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Begitu sebaliknya. Contohnya, pialang Anda menelepon dan memberitahu bahwa dia memiliki peluang investasi yang menarik. Jika ingin menginvestasikan 100 juta sekarang, Anda akan memperoleh 40 juta pada akhir tahun pertama dan 75 juta pada akhir tahun kedua. Jika Anda menginginkan hasil sebesar 15% pada investasi tersebut, apakah Anda akan mengambil investasi tersebut? Di sini PV atau nilai sekarang, PV cash inflow atau PV cash outflow. PV cash inflow sama dengan nilai sekarang dari dana yang diterima. Sama dengan 40 juta per 1 ditambah 15% akar 1 ditambah 75 juta bagi 1 tambah 15% akar 2 sama dengan 40 juta dikali 0,86965 ditambah 75 juta dikali 0,75614 sama dengan 34,78 juta ditambah 56,71 juta. Hasilnya 91,49 juta. PV cash outflow, nilai sekarang dari dana yang dikeluarkan 100 juta. PV 91,49 juta sampai 100 juta sama dengan hasilnya minus
8,51 juta. Anuitas dan perpetuitas. Anuitas adalah rangkaian terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama yang terjadi pada selang waktu yang tetap. 3 ciri dari anuitas. Rangkaian terbatas atau finite series, artinya punya jangka waktu, lawannya tidak terbatas alias selamanya. Yang kedua, pembayaran dalam jumlah yang sama atau equal payment. Jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku. Yang ketiga, selang waktu atau interval. Yang tetap artinya tidak ada selang waktu lompat. Misalnya, selang waktu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak ada yang kedua. Anuitas terbagi dua. Anuitas biasa atau ordinary annuity adalah anuitas yang pembayaran pertamanya pada akhir periode. Di sini T sama dengan 1. Annuity due. Anuitas yang pembayaran pertamanya pada awal periode. T sama dengan 0. Perpetuitas. Perpetuitas adalah rangkaian tidak terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama. Di sini ada 2 ciri dari perpetuitas. Yang pertama, rangkaian tidak terbatas atau infinite series. Artinya jangka waktu tidak terbatas alias selamanya. Yang kedua, pembayaran dalam jumlah yang sama, equal payment. Jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan perpetuitas tidak berlaku dan yang menarik di sini tidak dikenakan syarat selang waktu atau interval yang tetap. Hal ini disebabkan walaupun ada selang waktu yang tidak tetap dengan waktu yang tak terbatas, maka hal tersebut dapat diabaikan. Rumus dasar. Perpetuitas. PV sama dengan C per R. Anuitas biasa atau pembayaran pada akhir periode. Di sini rumusnya PV sama dengan C dikali 1 dikurang 1 ditambah R akar min T per R. FV C dikali 1 ditambah R akar T dikurang 1 ditambah R titik dikali 3. Jumlah pembayaran angsuran untuk anuitas biasa. C sama dengan PV per 1 min 1 ditambah R akar min T per R. C sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah R akar min T per R, di mana C sama dengan pembayaran yang nilainya sama atau equal payment, R sama dengan tingkat diskonto atau discount rate, dan T sama dengan banyaknya periode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya atau ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.